Laguna sampai Eka di Debbie Bergaul yuk. Yes, right. Ci, kita makan siang. Iya, pas nih makan siang. Shanghai di Tanatap Cafe. Eka makan beef Alfredo. Ini apa? Aku? Red barbecue chicken. Oke. Jadi yang mawar Makassar Indah boleh lebut coba coba. Pasti mantap. Mantap. Ada wijennya lagi. Ada wijennya, enak ya. Ada telurnya, ada telur. Iya kan. Oke, Salamita Makassar. Silakan. Jadi parkir di situ. Ini lihatnya bukan lima. Ini kakaknya. Oh. Tanggal 8 sebulan. Say, ketumbar Laguna, ketemu lagi di Debbie Bergaul. Dan kali orang Indang, kali ini Eka Sutra Bersamde sudah bersama dengan Uci Bingslam. Halo sayang, apa kabar? Baik Uci, seneng banget nih akhirnya kita bisa jumpa ya Ci ya. Kita mau ngobrol-ngobrol. Eka mau nanya, masa kecil Ye, lahir besar di mana Say? Lahir besar di Tanah Tinggi Senen. Pusat berarti anak pusat ya? Pusat, anak pusat, anak jakpus ya. Anak jakpus. Tanti, Tanah Tinggi. Tanah Tinggi, oke Tanti. Kalau Eka kan Tanaga, Tanah Abang 3. Oh. Ye Tanti, oke. Terus? Waktu kecil apa ya? Jadi ini Uci kan anak kelima dari 8 bersaudara. Oh, Uci anak kelima. Aku pikir Uci paling besar loh. Enggak. Berarti anak kelima. Ada kakak di atas Uci 4. Cowok semua. Jadi kayak nggak ada kawan ya. Jadi kalau kakak yang nomor 4 main ikut, main gundu ikut, ya terus manjat-manjat pohon jambu klutuk ikut, gitu kan. Kayak gitu karena nggak ada temen cewek. Nggak ada temen cewek sampai. Jadi kalau ada tetangga anak kecil tuh aku suka culik. Ajak main. Dan rata-rata nggak mau pulang deh. Nggak mau pulang. Karena kamu pasti menyediakan segala macem, terus disayang-sayang. Pokoknya gimana ya? Kayak pengen punya adik perempuan kan. Iya. Jadi ada cerita yang lucu. Namanya Tuti. Tuti itu anak ibu guru. Jadi tetangga ada guru ya, guru sekolah. SD atau SMP Uci lupa, pokoknya kita bilang anaknya Bude Guru. Iya. Rambutnya panjang. Panjang karena Uci kan hobinya potong rambut ya. Jadi Adi dulu tuh yang ponian tuh Uci yang potong. Jadi itu kira-kira Uci kelas berapa ya? Kelas 4 mungkin ya. Uci potong sayang, pendek. Dari sepanjang. Iya, dan dia mau. Dia mau. Sampai mama bilang, Uci kamu yang gak ntar Bude Guru marah. Tapi nggak marah sih. Enggak. Malah dia senang. Tutinya senang gitu. Cuman kita nggak tahu ya pas di belakang Uci marah apa enggak. Pokoknya ya potongannya bagus ya. Dulu kan nggak tahu bob concave ya. Jadi Uci potong bob. Rambutnya tebel bagus. Terus ada lagi anak tetangga juga kalau ke rumah itu nggak mau pulang. Karena Uci juga nggak tahu ya, mungkin karena
emang Uci suka anak kecil ya. Suka banget sama anak kecil gitu kan. Jadi sampai pernah dibilang apa? Dukun anak ya. Maksudnya nurut aja anak kecil sama Uci gitu kan gitu. Ya, waktu masih kecil kayak gitu. Terus ya mungkin Debbie tahu ya Uci hobi masak ya. Iya. Jadi tapi mulai masaknya dari kapan berarti dari kecil sayang. Oh, usia berapa? SD, masih SD. Jadi SD itu emang udah hobi. Jadi biasa kan anak-anak minta beliin boneka. Iya. Uci enggak, beli ulekan dari apa? Kayu ya kan kecil. Gorengan kecil. Jadi dan sampai sekarang Uci inget sih. Artinya tidak boleh ada lahan kosong walaupun sebelahnya itu tempat sampah. Temen Uci namanya Jackie. Nah, Jackie itu adiknya tukang jahit keluarga kita. Jadi kalau ketemu sampai sekarang itu yang tukang jahit namanya Sakinah. Kalau ingat dulu katanya Uci tuh berdua-duaan masak-masakan. Masak beneran? Masak beneran. Oh, beneran. Masih ingat nggak masak apa pertama kali? Toge goreng sama tahu. Oh gitu? Pakai daun kucai. Oh gitu? Iya. Kok coba tuh. Belajar dari mana itu? Nggak belajar, dia kebetulan Uci tuh kalau pembantu ke pasar Uci harus ikut ya. Wajib harus ikut. Seneng gitu ngeliatin diambil-ambilin sayur-sayuran. Kadang-kadang suka minta comot sedikit-sedikit bawa pulang, Uci masak. Oh Uci gitu. Masak. Oh jadi suka ikut ke pasar, terus milih-milih pengen ini gitu. Nah, saking hobinya ikut pembantu naik beca, ini kaki Uci yang kiri kecelakaan. Oh, jadi sampai sekarang kadang-kadang ankle-nya suka tek-tek gitu ya. Jadi kalau habis duduk bangun harus ancang-ancang dulu, gitu kan. Jadi dipangku lah ceritanya Uci nih sama pembantu. Ada lagi sepupu almarhum juga dipangku sama tante. Naik motor? Naik beca. Oh naik beca? Hobinya naik beca saya. Dipangku Uci sebelah kiri. Nah di pasar dekat rumah mama tuh ada pasar gaplok ya, tanah tinggi 12. Jadi rel keretanya tuh dia turunan. Ada motor nabrak Uci, ketiban beca, ketiban orang, ketiban motor. Ini jatuh. Papa masih ada. Ini? Nah papa kan nggak pengen anak perempuan tuh cacat ya, lecet nggak boleh. Iya betul. Duduk pun harus jadi patah gitu ya? Atau enggak? Oh retak. Tapi dia agak lepas dikit ya, bergeser bukan lepas, bergeser. Udah pulang ke rumah papa marah, digosokin pakai alkohol, teriak-teriak, kan panas dikipasin. Terus Uci segini, bengkak. Ada cairan dibawa ke RSCM kan. Itu, jadi ada cairan. Dikeluarin. Gitu, dikeluarin. Terus nggak dioperasi atau enggak dioperasi, cuman ke dokter biasa aja. Memang nggak dioperasi. Memang nggak butuh tindakan operasi. Cuman terapi aja sama dokter Ong kalau nggak salah. Itu di Keramat, tahu lah di Raden Saleh, dokter Ong terkenal deh waktu itu. Terapi, duduk gitu-gitu lah ya. Tapi sampai sekarang masih suka masalah. Jadi berarti harus dari duduk ke berdiri harus ambil ancang-ancang dulu ya. Kan kadang-kadang kita duduk gini, kita mau ke kanan. Jangan langsung gitu. Langsung gitu tuh suka. Aduh sakit ya minta ampun. Oh itu sakit ya? Sakit banget. Terus kamu obatin pakai apa sekarang? Kalau tiba-tiba lagi datang sakitnya atau kayak gitu ngilu-ngilu? Serba salah nih. Uci pakai koyo alergi, iritasi. Ya paling Uci pakai air hangat, pakai waslap. Atau es batu tapi masukin waslap. Gini biar berkurang lah. Biar berkurang rasa sakitnya. Nah, balik lagi tadi waktu masa kecil. Jadi kamu kan 8 bersaudara, kamu anak kelima. Berarti adik kamu Adi atau ada Iyut? Lagi Iwan. Oh, Iwan. Adi. Baru Iyut. Jadi kan papa bilang, Mama pokoknya harus hamil terus sampai dapat anak perempuan. 2 dong berarti dapat. Iyut jadinya tuh bungsu. Jadi Uci sama Iyut anak perempuannya. Gitu. Memang bedanya jauh ya. Jauh berarti Iyut nakomerce ya. Paling kecil istilah orang Belanda kan. Paling rinci. Oke. Nah, balik lagi dulu sedikit.
papa kamu kan itu kan legend ya, almarhum Bing Slamet. Kamu masih inget nggak papa kamu tuh kayak apa sih, Ci? Soalnya kan sangat ini sekali kan, terkenal sekali kan, pelawak, Iya. penyanyi, Iya. pencipta lagu. Iya. Kamu Main alat musik beberapa bisa. alat musik apa aja? Kita Jago. kecapi ya. Oh, kecapi jago. Kecapi jago. Terus apa sih kayak gedang gitu ya? Bukan kayak gedang yang dari tanah liat tuh ada terus bulat kecil gitu ya. Gitu, yang Uci tahu ya. Tifa bukan ya? Bukan Tifa ya? Bukan. Oh, umur berapa sih kamu waktu itu? Waktu papa nggak ada tuh, Kak Uci umur berapa? Papa meninggal Uci umur mau 10 tahun. Baru mau 10 Mau tahun 10 ya? tahun. Waktu itu kenapa ya? Kecelakaan ya? Atau apa ya? Apa? Sakit lever. Oh, sakit. Kan Iya. biasa katanya dulu kalau seniman pasti sakitnya lever ya. Iya, iya. Karena kan pagi kerja, malam kerja Iya, kan. iya, iya. gitu. Kurang istirahatnya Kurang kurang. istirahat, Iya, iya. begadang. Iya, 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 iya. Belum lagi syuting lagi. Iya, iya, iya. Di ingatan Uci gimana? Papa tuh seperti Papa apa? lucu. Oh, papa lucu. Dan Uci karena anak perempuan pada waktu itu paling kecil ya. Iya. Jadi Uci lebih kolokan tuh ke papa. Pastinya. Kayak ada teman papa datang nih kayak gini nih. Uci nggak peduli, nggak peduli banyak teman-teman papa. Uci pulang sekolah, kayak Uci lagi di rumah, dipangku sama papa. Sampai papa baca koran aja, Uci tetap dipangku sama papa. Segitu nempelnya. Segitu nempelnya. Dan syuting harus ikut. Pulang sekolah nggak mau tahu, dianterin supir. Jadi Uci tahu waktu papa terakhir syuting Bing Slamet Cowboy Changi kan papa sakit ya. Udah sakit kan udah Uci. Ikut sayang Uci. Terus? Nyusul nggak mau tahu, lihat papa syuting. Oh, jadi kamu terpukul sekali dong. Waduh, sampai dulu masih kecil tuh katanya gini, kalau punya uang 2 juta, kalau papa bisa hidup bawa ke rumah sakit, Uci mau cari uang 2 juta. Oh, iya, iya. Anak kecil kan nggak Iya, tahu iya, ya iya. gitu. Ya, Tapi terpukul. berarti sampai akhir hayat papa masih syuting tuh. Masih syuting. Tanggung jawabnya papa loh. Iya betul. Tanggung jawabnya seorang seniman ya. Papa kan bersahabat banget sama Ateng, Om Ateng, Om sama Edi, Tante Titik Puspa. Tante Titik Puspa, wah itu sih Masya Allah. Sahabat banget kan? Sahabat banget. Sama-sama ya. Perginya tuh dalam kondisi setelah syuting atau lagi syuting? Iya kan? Iya. Papa juga lagi syuting. Papa lagi show sayang di Tegal. Oh. Papa kan biasanya muncul terakhir ya. Kan kalau muncul terakhir biasanya yang paling lucu kan. Jadi waktu papa muncul tuh belakangan, papa jatuh, wah tepuk tangan. Dipikir itu papa melucu melawak. Padahal pingsan. Padahal pingsan. Itu tuh saat terakhir. Saat terakhir. Dibawa ke rumah Bawa ke rumah sakit. sakit, langsung ke Jakarta, bawa ke rumah kan. Iya, iya. Naik ambulan. Terus langsung meninggal atau Meninggal. langsung? Iya. Sempet dapat perawatan dulu enggak? Ntar dulu. Kayaknya enggak deh sayang. Enggak ya? Ntar dulu. Oh, enggak. Dirawat terus kan kalau orang meninggal biasanya pengen macem-macem ya. Iya. Udah dirawat di rumah sakit Pavilion Cendrawasih kalau nggak salah, Iya. di RSUP ya. RSPAD sekarang. RSP. No. RSUP. RSCM. Oh, RSCM. sekarang. Oke. Udah terus kita diboyong semuanya sekeluarga nginep di rumah adiknya papa. Di Jalan Dempo, tahu Matraman? Matraman. Adiknya oke. papa yang perempuan, kita ke sana semua. Iya. Di situ, nah meninggalnya itu di rumah Om Edi Sud. Rumah Om Edi Sud. Uci tuh hari itu bener-bener yang namanya seorang anak ya. Ada rasa gimana gitu ya, kayak orang bingung, kayak orang linglung. Terus yang nggak biasa bobo siang tiba-tiba masuk kamar pengen bobo, tutup gorden segala macam tapi nggak bisa bobo. Itu papa udah gak ada tuh? Atau lagi papa? Mungkin lagi ini udah ya. Terus gak lama supir namanya Pak Tugi datang. Mbak, ini kunci kamar mama, kunci lemari mama, suruh ambil kain. Itu Uci langsung feeling tuh sayang. Langsung feeling, kain. Jangan gitu ya. Jatuhnya benar. Udah nggak ada. Udah nggak ada.
Di rumahnya Om Di rumah Om Edi Edi Sud. Sud. Oh. Itu baru dibawa ke Arimbi ke rumah. Wah, tahu deh dia kayak apa deh aku. Kamu gimana? Kamu pasti terpukul. Itu waktu shock. Uci ambil kain aja Uci sampai panik, tau nggak? Ambil panik gemeter gitu ya. Ya nangis sejadi-jadinya lah, gimana itu. Kalau Adi sama Iyut masih terlalu kecil ya? Masih kecil saya. Belum terlalu paham kali ya? Atau gimana? Apa Ya, Adi belum, udah paham masih kali Adi ya? paham, tapi ya namanya anak seumur gitu mungkin ya lupa ingat ya. Lupa ingat. Iya betul, memang itu waktu itu beritanya, makanya lagunya Berita menggelegar, Menggelegar. aku terima. Iya betul. Tante Titi Puspa langsung bikin lagu yang Itu bikin lagunya di pesawat sayang. Hah? Di pesawat. Oh, Pakai kertas yang buat entah ya. iya. Itu pakai plastik itu. Ditulis di situ. Ditulis di situ. Karena memang mengagetkan. Mengagetkan. Dan waktu itu kita baru tahu Tante Titi ciptain lagu Papa. Kita nonton, terus bilang sama Mama juga bilang ke kita, kok ada tiada Bing lagi. Kok lagu Bing gitu, ada Bingnya. Gak lama almarhum Tante Titi telepon. Mbak Furi itu lagu buat Mas Bing gitu. Mama nangis sampai telepon. Pastilah. Dan hits lagunya pada saat Iya, itu ya. iya. Oke, terus kembali lagi ke kamu. Gimana terus kamu waktu itu belum berpikir pengen nyanyi atau pengen apa kan? Belum punya cita-cita awal. Karena gini sayang, Papa pengen anak-anaknya semua sekolah yang pinter, paling tidak bisa menari ya. Menari ya, bukan menyanyi. Nanti kalau Uci bisa nari kan nanti ke luar negeri, ke beberapa negara seperti itu. Sempet sih belajar nari Bali, Jawa, Sunda, tapi hanya sekilas aja karena berpikirnya sekolah kan waktu itu kan. Gitu. Jadi cita-cita Uci tuh sebenarnya cita-cita yang sangat mulia ya. Iya. Guru TK, Oh iya. perawat, pramugari. Iya. Jadi iya kalau Papa, Om Ateng, Om Iskak, Om Edi datang, mana nih pramugari kecil kita belum keluar. Gitu. Iya. Ceritanya. Iya. Papa nggak pengen anaknya jadi seniman, jadi penyanyi, jadi artis. Nggak usah, kalian yang sekolah yang pintar, biar Papa aja jadi seniman. Capek nanti gitu. Oh iya. Tapi kan darah seni ya mengalir ke siapa. Itulah. Ya. Cucu-cucu Papa juga kan Nyanyi suka. nyanyi, syuting, iklan, ya kan gitu. Terus jadi usia berapa kamu akhirnya menyanyi? Jadi waktu SD Uci ingat banget, kelas 6 kalau nggak salah ya. Kelas 6, Papa belum meninggal apa udah meninggal Uci lupa. Lagu wajibnya ini, bernyanyi kita bernyanyi. Itunya Pranajaya, tapi cuma masuk final doang. Memberanikan diri. Ikut dulu Pranajaya itu Bina Vokalia. Bina Vokalia waktu itu lombanya di belakang Sarinah. Tahu kan? Iya. Dan kalau ada acara kawinan Uci diajak mama papa, Uci diam-diam ke belakang panggung loh. Bilang? Iya mau nyanyi. Mau nyanyi apa tahu? Apa? Teluk Bayurnya Mbak Erni Johan. Oh iya. Pulang-pulang dimarahin sama papa. Besok-besok nggak boleh ya. Itu. Jadi memang udah kesana ya arahnya ya. Emang udah seneng berarti. Udah seneng. Gitu. Oke. Terus akhirnya bener-bener menyanyi. Kan lagu kamu yang hits banget waktu itu Bukit Berbunga. Itu bener-bener lagu pertama yang hits. Lagu pertama. Tahun 81 sayang. Bagaimana prosesnya sampai akhirnya rekaman itu? Waktu itu udah kaset dong ya. Kalau Truk Bayar kan piringan hitam. Kaset. Ini kaset. Oke. Kaset. Jadi gimana? Ditawarin rekaman sama Om Edi Sud kan. Di Irama Tara. Oke. Di Irama Tara. Ya udah, seneng aja karena memang seneng nyanyi. Kamu usia berapa waktu itu, inget ya? 17 tahun. Oh, 17 tahun. Oke. Terus dibikinin lagu. Bikin lagu sama Om Yonas, dan kan biasanya kalau rekaman mau hari pertama mau lagu apa yang seneng. Bukit Berbunga itu belakangan sayang. Oh gitu. Ternyata lagu itu yang hits. Hits itu.
Jadi lagu andalan pertama apa? Kan Bukit Berbunga bukan andalan kan? Bukan. Surat Bersampul Biru. Kak, aduh, ciptaan siapa? Uci lupa ya. Surat Bersampul Biru. Lagunya sedih juga. Iya, gitu, iya, iya. tentang Tapi kalau Bukit Berbunga tuh ceria. ceria, bahkan kadang-kadang kalau ketemu orang di daerah kalau Uci nyanyi atau apa, kita lagunya waktu piknik ke sini, terus Karang Taruna ada acara, kita nyanyi lagu Bukit Berbunga. Iya, iya. Bahkan ada juga yang Uci nyanyi di Kalimantan, tiba-tiba ibu-ibu hamil pas Uci turun dari panggung datang minta diusap-usap, kasih nama apa nih Mbak? Kalau perempuan, nama perempuan Ratna aja, nama Uci kan Ratna. Oh Ratna. Apa sih namanya lengkapnya jadinya? Ratna Luciana. Oh, jadi di nama bekennya Uci bin Slamet. Karena kan nggak bisa bilang Lucy, tapi papa manggilnya tuh Cici. Sayang si surat itu nggak apa kena banjir ya kalau nggak salah. Jadi papa waktu ke Amerika pakai Itali tuh, walaupun Uci belum bisa baca, papa tulis surat. Sayang loh Dep ya. Sayang ya. Itu dokumentasi berharga tuh ya. Tulis surat bilangnya Cici. Bilangnya Cici. Oh. Tapi nama kesayangan tuh Nong itu kan bahasa Bantennya tuh nama kesayangan kayak Neng gitu ya. Iya. Oh, panggilannya? Papa kan dari Banten aslinya. Iya. Oh. Gitu sayang. Oh gitu. Jadi akhirnya menyanyi lah, jadi hits. Iya. Terus akhirnya udah ke jalur itu deh, karena dapat panggilan-panggilan show, sampai Terus keluar kota. Sama ini, sebenarnya bukan pertama bukan nyanyi sayang. Pemotretan. Oh, pemotretan. Buat kalender, buku tulis, TTS ya. Iya, TTS. Itu. Oh, itu dulu awalnya. Baru akhirnya beranjak ke rekaman, dunia rekaman. Rekaman itu syuting dulu deh. Oh, syuting dulu malah? Syuting dulu sama film? Rano, iya. Oh. Kisah Cinta Tom and Jerry. Oh. Gitu. Jadi film layar lebar dulu. Baru Foto-foto dulu, terakhir baru nyanyi. Tapi hitsnya malah dinyanyi. Dinyanyi. Karena kan banyak orang akhirnya mengenal Uci karena Bukit Berbunga itu kan, gitu. Terus akhirnya perjalanan gimana? Masih rekaman lagi setelah itu atau ada beberapa lagi? Ada beberapa. Tapi syuting masih terus juga. Syuting setelah itu aku belum syuting kayak sinetron ya, belum ya. Kalau nggak salah Uci mulai syuting sinetron itu umur 21 apa 22 deh. Kan dulu apa sih ada TPI apa segala sinetron. Stripping ya. Stripping lancar. Terus kamu akhirnya menikah. Terus punya anak gitu. Gimana perjalanan rumah perkawinan kamu? Iya. Sekarang anak saya yang pertama udah umur nanti September 44. Oh, 44. Udah ada cucu dong? Belum sayang. Oh, belum malah. Anak berapa? 2. Ada 2. Bungsu perempuan. Yang bungsu perempuan, yang pertama laki-laki. Semua masih bareng-bareng sama Uci? Masih, alhamdulillah. Oke. Terus sekarang kesibukan terakhir apa, Ci? Aku terakhir 3 tahun lalu pas COVID tuh syuting. Masih syuting? Syuting, jadi kita di satu tempat di resortnya Kinasi punya almarhum Bapak Radius Prawiro. Iya. Jadi kita ngeset rumah sakit di situ, kafe di situ, pasar di situ, sekolah di situ karena biar kita terisolasi kan. Iya, karena seminggu sekali kan kita di swab. Iya. Dicek. Iya. Oke. Jangan salah deh. Aku bawa semua barang-barang. Pasti dibawa semua. Pasti. Tunggu, Eke juga ingat. Kamu kan dulu sebelumnya kan tukang bubur naik haji. Iya. Katanya kalau kamu syuting, Iya. itu kamu mobil kamu baru nyampe, kru udah nyamperin semuanya. Iya. Karena bagasi kamu penuh dengan bahan-bahan makanan. Iya. Benar. Iya, benar. Iya, kadang-kadang lagi parkir terus. Aku belum turun. Bun, boleh dibuka nggak bagasinya? Aku suka bercandain. Maksudnya orang Bunda nggak bawa apa-apa kok. Alah, nggak mungkin. Kenapa itu? Emang dari dulu kamu udah suka? Iya. Setiap kali syuting? Iya. Katanya kamu masak segala? Iya. Kadang-kadang syutingnya siang, pagi udah datang, Uci minta tolong. Kadang-kadang ada yang nawarin, Bun, besok kita mau ke pasar mau beli apa gitu.
Dan alhamdulillah kan kebenaran syutingnya kan ada di rumah yang ada dapurnya. Ya, selalu diizinin Uci kalau mau masak. Kan kita bagi dong yang punya rumah itu. Oh gitu. Jadi sampai kru katanya kalau disuruh manggil, kan biasanya kita kalau syuting stripping ada base campnya kan. Jadi kalau disuruh manggil Uci katanya rebutan. Iya. Karena udah pasti. Ini wirelessnya kan suka ketinggalan. Siapa nih? Lo kan udah kemarin. Lo kan udah. Jadi dia tuh apa ya, kalau orang Betawi bilang ngembrek di kamar dengan camilan-camilannya itu. Nanti keset bawa apalah, ciki-cikian atau apa gitu. Tukang bubur naik haji sendiri tuh lama ya? Oh, kalau yang itu yang terakhir saya kok tukang bubur aku masak di lokasi. Oh, masak di lokasi. Masak di lokasi, bawa dari rumah. Berapa tahun itu tukang bubur 5 itu tahun. syuting? Astaga. Udah kayak keluarga sendiri ya. Dan kita manggilnya, bahkan Uci nggak tahu nama aslinya pemain-pemain yang ABG. Karena tahu nama perannya. Sampai sekarang manggilnya Joni, Ilham, siapa lagi ya? Ya nama-nama pemain ya. Dan aku sampai sekarang dipanggilnya Rodia. Iya, apalagi sama Nyai ya, Kabisut aja. Iya. Ro gitu kan. Oh gitu. Terus masih ada harapan nggak, Ci? Ini pertanyaan terakhir nih, masih ada harapan-harapan atau keinginan-keinginan kamu yang masih belum terpenuhi atau gimana? Atau kamu tinggal menjalani kehidupan kamu atau gimana? Ya harapannya sih pertama ya pasti diberi kesehatan ya. Ya, amin. Terus Uci pengen diberikan panjang umur amin, ya. Amin. Rezeki tentunya. Ya. Supaya Uci bisa menyaksikan anak-anak Uci menikah dan punya anak nanti. Betul. Itu aja sih. Punya cucu. Oke. Itu aja. Iya. Ya amin. Semoga apa yang direncanakan didoakan. Amin. Iya. Dapat terjadi ya, Ci ya. Oke, terima kasih ya, Ci, sama-sama untuk waktunya. Maaf nih, Uci nggak bawa apa-apa. Tadinya mau nggak surprise, karena kan callingannya pagi ya, jadi nggak sempat. Karena yang Uci mau kasih sesuatu, Uci nggak bilang sekarang. Nanti suatu waktu jangan kaget kalau Uci kirimin ya. Aduh. Karena prosesnya harus ini harus diiris. Harus banyak. Tapi dibawain opak katanya. Opak gorengan. Gorengan sendiri ya. Viral katanya. Viral di pasti endor. Tadinya mau bikinin kacang. Tuh. Ceplosan gitu. Kacang bawang aku juga viral. Iya ya. Katanya. Aduh, kok kamu nggak bikin apa buka order atau apa PO? Aku masak kasih ke orang aja udah seneng. Karena udah dari kecil ya seneng ya. Udah seneng, apalagi kalau kasih syuting, Bun besok bawa ini. Sampai ponakan aku syuting. Bunda tuh bawa ini enak loh ini. Jadi ponakan Mami dapat salam. Kangen nasi goreng Mami, kangen ininya Mami gitu. Udah seneng deh. Iya. Berkah deh pokoknya ngasih makan orang terus. Amin. Makasih ya, Ci ya. Oke, sehat terus pokoknya. Sama-sama. Amin. Oke, geng gaul, terima kasih untuk Tanatap Cafe, juga terima kasih makanannya endol-endol, boleh dicoba sekali-sekali. Dan sampai kita ketemu lagi di Debbie Bergaul. Bye. Yuhu. Ketumbar Laguna, someday Eke di Debbie Bergaul, yuk.